dan keyakinan kita masing-masing. Saya berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Makasih loh Kak Melati yang udah muji aku di chat. Oke, di acara malam hari ini yaitu Nalari atau Nalar Ilmiah ke-12 dengan materi penelitian mixed method yang akan disampaikan oleh pemateri kita Kak Gerald Franciscus APMM. Oke, kepada peserta Nalari yang lagi nggak sibuk atau nggak ada kegiatan yang berlalu lalang, bisa nih untuk on cam dulu biar kita lebih kenal untuk mukanya satu sama lain. Dan juga nantinya akan disebarkan pretest dan juga post-test di kolom chat Zoom. Jadi jangan lupa diisi dulu ya untuk pretestnya. Selanjutnya aku juga bakal bacain susunan acara pada kegiatan malam hari ini. Ada pembukaan oleh MC, doa, pembacaan susunan acara, pembacaan CV moderator, pembacaan CV pembicara, pemaparan materi oleh pembicara, sesi tanya jawab, pemberian sertifikat kepada pemateri oleh moderator, pemberian sertifikat kepada moderator oleh MC, dokumentasi, dan juga penutupan. Oke, berikutnya aku izin untuk memperkenalkan moderator kita yang keren banget. Kira-kira ada yang udah tahu belum nih? Pasti udah pada tahu nggak sih? Kan terkenal banget. Duta nih, Kak Duta. Oke, karena udah ke-spill juga ya, Duta. Pasti ada yang udah tahu, terutama anak FIS. Oke, langsung aja. Boleh nih kepada kakak operator, bisa ditampilkan CV-nya. Moderator kita pada malam hari ini yaitu Kak Muhammad Syahril Sabda, merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Dapat dilihat juga kontaknya dan ada riwayat pendidikannya di SMA N1 Balapulang tahun 2018 hingga 2021, dan yang terbaru yaitu di Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Agama Islam tahun 2021 hingga sekarang. Untuk pengalamannya, pernah mengajar karya tulis ilmiah remaja Juni sampai Juli 2022 di MAN 22 Jakarta, dan juga delegasi Jelajah Budaya Dieng Indonesia Millennial of Chart. Untuk kemampuannya dapat dilihat, Kak Syahril ini berkompetensi banget menjadi MC, moderator, presenter, dan juga memiliki kemampuan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Arab. Ada juga nih pengalaman organisasinya, dari Ketua Umum Rohani, hingga yang terbaru jadi staf KDLC BSO Masjid Al-Ijtima Fis UNJ. Dan juga penghargaannya bisa dilihat ya, banyak banget, ada proposal program kegiatan kreativitas mahasiswa lolos di Danai Dikti 2022, juara satu lomba video kreatif Nice Festival Sport UNES 2022, dan masih banyak lagi. Nah, tadi kan kita udah kenalan lewat CV. Gimana kalau kita kenalannya secara langsung nih? Kita ngobrol langsung ya. Oke, di sini udah ada Kak Syahril. Halo Kak Syahril. Halo Kak Ica, selamat malam. Malam, ya ampun suaranya lembut banget. Gimana Kak Syahril kabarnya? Alhamdulillah, aku baik. Kak Ica sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, Kak Syahril pasti udah semangat banget kan ya untuk memandu acara pada hari ini. Oke, Wah, tentu langsung semangat aja banget aku dong. serahkan acaranya kepada Kak Syahril. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Ica Hairunisa selaku Master of Ceremony yang telah memberikan acara kepada saya. Baik, mungkin saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman hebat semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya ya. Baik, mungkin kalau tadi aku udah dikenalin sama Master of Ceremony, aku izin memperkenalkan diri lagi. Nama aku Muhammad Syahril Sabda, biasa dipanggil Syahril, dari staf PSDA KPM UNJ 2022. Kali ini aku bakal memandu sesi inti nalar ilmiah atau nalari ke-12 yang diadakan PSDA UNJ. Malam hari ini yang tentunya akan dibawakan oleh pemateri kita yang tentunya sudah sangat luar biasa dan profesional nih teman-teman.
Baik, mungkin langsung saja untuk selanjutnya saya izin untuk membacakan CV dari pemateri kita malam hari ini, yaitu Kak Gerald Franciscus. Baik, pemateri kita pada malam hari ini sudah tertera di layar masing-masingnya, teman-teman. Kak Gerald Franciscus. Nah, kontaknya ini sudah tertera 081290687764 dan dengan surat elektronik geraldfranciscus@gmail.com. Dan Kak Gerald juga memiliki passion di bidang marketing dan menyukai business development, khususnya di student entrepreneurship, dan tentunya masih banyak lagi passion yang dimiliki Kak Gerald. Di sini juga terdapat banyak sekali student experience atau pengalamannya, salah satu yang terbaru yaitu sebagai administrator at LPIA Prakerja 2022 hingga sekarang, dan juga sebagai digital marketing at LPIA Homeschooling 2022 hingga sekarang, dan masih banyak lagi tentunya experience dari Kak Gerald yang bisa teman-teman baca di layar masing-masing. Sebenarnya selain mempunyai pengalaman, Kak Gerald juga memiliki segudang prestasi nih. Salah satu yang terbaru yaitu second runner-up in the 2022 RYRC Scientific Writing Competition, dan juga first place in the National Business Plan Competition from the UMSU Innovation and Creativity Carnival 2022. Dan tentunya teman-teman masih banyak sekali achievement atau penghargaan yang diraih oleh Kak Gerald Franciscus. Wah, kayaknya di Secret ramai sekali nih teman-teman. Sekarang ada highlight dari Kak Gerald. Nih ada beberapa highlight seperti result oriented, passion marketing analysis, good communication with the others, dan lain sebagainya. Oh iya, tak kalah pendidikan nih, pendidikan dari Kak Gerald itu S1 Manajemen Marketing tahun 2018 hingga sekarang di Universitas Negeri Jakarta, dan memiliki hobi salah satu diantaranya writing ideas, doing research, dan exercising. Wah, itu tadi teman-teman CV singkat atau daftar riwayat hidup dari pembicara atau pemateri kita pada malam hari ini. Wah, kece sekali ya teman-teman. Namun sebelum kita memasuki sesi inti, saya ingatkan kembali juga seperti yang tadi sudah diingatkan oleh Master of Ceremony kita, teman-teman yang mungkin baru bergabung boleh nih untuk mengisi pretest terlebih dahulu, karena sebagai syarat untuk dapat mengikuti nalari ini, teman-teman terlebih dahulu mengisi pretest dan di akhir mengisi post test. Dan dipersilakan juga kepada teman-teman apabila memiliki pertanyaan, boleh mengetikkan di kolom chat Zoom dengan format nama underscore asal instansi underscore pertanyaan. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, mungkin di sini sudah ada pemateri kita, Kak Gerald Franciscus. Halo Kak Gerald, selamat malam. Apakah sudah terhubung dengan kami? Halo, selamat malam Syahril. Apakah suara Gerald terdengar jelas? Baik, sudah sangat terdengar dengan jelas nih Kak Gerald. Gimana nih Kak Gerald kabarnya malam ini? Jujur, Rob, ini kamera lu burem, Rob. Oke, jadi jujur sebenarnya ini biasanya jam-jam saya tidur ya. Ini jadi kalau ditanya kabarnya gimana, sangat amat ngantuk. Sangat amat Oke, bisa, tapi bisa. tetap menyempatkan untuk ngisi nalari ya Kak Gerald. Wah, keren banget. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali tentunya teman-teman. Baik, kira-kira dari Kak Gerald sudah siap belum nih untuk dapat masuk ke sesi inti malam hari ini? Udah siap dong ya pastinya? Yes, I think. Yes, oke. Kalau Kak Gerald ini sudah sangat siap nih, teman-teman juga boleh banget nih untuk dapat menyimak aktif maupun bertanya kepada Bang G gitu ya, boleh dipanggil Bang G juga. Dan langsung saja untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Kak Gerald Franciscus. Kepadanya saya persilakan. Oke, selamat malam semuanya.
seperti yang sudah diperkenalkan oleh Ator, sedikit mengulas balik, apakah sebelumnya udah terlihat share screen? Sudah terlihat, Kak Gerald. Oke, thank you so much. Jadi sebelumnya selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oh, your connection is unstable. Oke, jadi pertama-tama sebenarnya jujur saya kaget sih, ini pertama kalinya Nalari menghadirkan materi mixed method, yang mana itu bukan materi yang normal bagi teman-teman mahasiswa, terutama untuk S1 ya. Jujur kaget banget, dan kebetulan saat materi ini sudah bakal jadi materi Nalari, saya baru saja menyelesaikan penelitian mixed method dengan proyek dosen saya. Jadi mungkin dalam presentasi kali ini saya tidak banyak, maksudnya saya belum memiliki banyak pengalaman, tapi saya akan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan apa itu penelitian mixed method, metode mixed method. Oke, next. Ya, apa itu penelitian mixed method? Oh ya, ini presentasi singkat ya, karena jujur juga bingung mau masukin materi-materi apa aja. Ya, apa itu penelitian mixed method? Mixed method itu adalah penelitian yang menggunakan metode ganda atau metode campuran antara kuantitatif dan juga kualitatif. Penelitian mixed method itu merupakan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dibandingkan data penelitian yang ada di kuantitatif ataupun hanya menggunakan kualitatif. Ya, jadi sebelumnya teman-teman pasti udah familiar kan dengan apa itu penelitian kuanti dan penelitian kualitatif. Nah, secara singkat, penelitian kuantitatif itu merupakan penelitian yang dapat memiliki data yang lebih luas dari objek penelitian yang diteliti. Sedangkan kualitatif memiliki perbalikannya, yaitu penelitian kualitatif dapat memiliki data yang lebih mendalam dari objek penelitian yang diteliti. Hal yang menyebabkan ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode pengambilan data kuesioner untuk mengambil data sebanyak mungkin dari responden yang cukup banyak untuk merepresentasikan atau menggambarkan sebuah populasi dari penelitian. Sedangkan untuk penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendalam, jadi biasanya juga menggunakan metode wawancara untuk mengambil datanya. Hal tersebut membuat penelitian kualitatif jarang menggunakan banyak sekali responden. Biasanya itu 3 sampai dengan 5. Tergantung ntar kalian pakai siapa di metodenya, maksudnya kalian pakai kiblatnya kiblat siapa gitu, ahlinya ahli siapa gitu. Jadi dari kuantitatif dan kualitatif kurang lebih bedanya seperti itu. Dari kedua perbedaan tersebut, penelitian mixed method memiliki dua hal yang ada penelitian kualitatif juga penelitian kualitatif, di mana dalam penelitian mixed method kita dapat mendapatkan data yang banyak untuk merepresentasikan sebuah populasi dalam penelitian, namun di saat yang bersamaan penelitian mixed method memungkinkan kita untuk mendapatkan data yang mendalam dari sampel penelitian yang sudah ada pada penelitian kita. Biasanya penelitian mixed method menggunakan metode ganda yang membutuhkan waktu cukup lama, karena seperti yang kita ketahui mungkin beberapa teman sudah mencoba penelitian kuantitatif di mana cukup sulit untuk mendapatkan data dari penelitian kuantitatif ini ya, karena banyak sekali data yang harus diambil. Sedangkan keterbalikan dari penelitian kuantitatif, untuk penelitian kualitatif itu butuh banyak waktu untuk melakukan wawancara, lalu melakukan triangulasi data sehingga akhirnya kita mendapatkan data penelitian yang kita inginkan. Jadi kurang lebih begitu ya guys ya. Jadi penelitian mixed method itu merupakan gabungan kuanti dan kuali untuk mendapatkan data yang besar, maksudnya untuk mendapatkan data sebanyak mungkin sebagai representasi dari sebuah populasi penelitian, dan juga mendapatkan data yang mendalam untuk menggambarkan faktor-faktor apa saja sih yang ada dalam penelitian tersebut. Oke, next. Berikutnya merupakan tema penelitian. Nah, biasanya penelitian mixed method itu banyak digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, psikologi, dan juga ekonomi. Apakah ada penelitian di luar tema ini yang menggunakan mixed method? Ada di kesehatan dan juga lain-lain. Tapi umumnya atau sebatas yang sudah saya pelajari, penelitian mixed method itu banyak digunakan di 4 tema ini. Di mana dalam penelitian sosial biasanya bisa kita lihat kan, penelitian sosial itu cenderung tergambar dengan sebuah fenomena gitu, meneliti sebuah fenomena, di mana dalam sebuah fenomena tersebut kayak contoh fenomena yang kemarin lagi ngehits itu kan yang di Citayam Fashion Week kan itu sebuah fenomena ya. Nah, biasanya orang-orang itu dapat menggunakan metode penelitian mixed method untuk menggali data sebanyak mungkin dalam penelitian fenomena tersebut. Jadi kita bisa melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh yang berperan besar dalam Citayam Fashion Week tersebut. Lalu kita bisa menyebarkan kuesioner kepada orang-orang yang datang kepada dalam acara tersebut. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan gambaran kenapa orang-orang mau datang ke Citayam Fashion Week, apa yang membuat hal itu menarik. Lalu dari data kualitatif ya, kita dapat mengetahui
sebenarnya apa sih yang ngebuat orang-orang yang tokoh-tokoh di Citaim Fashion Week ini bisa terus untuk mengembangkan fashion week tersebut. Jika kita lihat fashion week dari sebuah hal yang normal gitu, itu sebuah hal yang luar biasa. Tapi yang mengembangkan itu justru tokoh-tokoh yang mungkin orang-orang tidak kenal gitu, siapa Bonge, siapa gitu kan. Tapi dengan penelitian kualitatif kita dapat menggali lebih dalam data-data dari maksudnya hal-hal apa saja sih ya, hal-hal menarik, faktor-faktor yang penting yang membuat si orang-orang tokoh-tokoh tersebut dapat mengembangkan Citaim Fashion Week tersebut. Lalu pada penelitian pendidikan, biasanya kalau penelitian pendidikan kan kita biasa lihat itu eksperimen eksperimen pasca atau penelitian ya gitu-gitu lah. Saya juga bukan orang pendidikan, tidak berpendidikan prodi saya, jadi saya biasanya melihat sekilas doang. Jadi penelitian pendidikan kan teman-teman mungkin biasanya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa gitu-gitu. Nah, ambil contoh seperti itu. Nah, dalam tema penelitian pendidikan biasanya guru-guru atau mahasiswa yang melakukan penelitian pendidikan menggunakan data kuantitatif atau pendekatan kualitatif agar data yang mereka dapat itu bisa menggambarkan populasi secara keseluruhan gitu. Jadi sampel-sampel yang mereka ambil. Tapi kelemahan dari penelitian kuantitatif tersebut itu adalah kadang guru-guru misalkan contoh pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa, judulnya gitu misalkan. Misalkan kita menggunakan penelitian kuantitatif, itu hanya tergambar sebuah hasil yang menunjukkan antara si motivasi mempengaruhi atau enggak sih terhadap prestasi belajar. Tapi kita tidak dapat mengetahui kenapa sih faktor motivasi ini dapat mempengaruhi prestasi belajar. Setelah ditelaah mungkin bisa saja kita mendapatkan data di mana siswa itu kalau misalkan dia tidak termotivasi untuk belajar, mereka malas belajar. Atau bisa saja kita mendapatkan data bahwa banyak sekali guru-guru yang tidak membuat mereka semangat untuk belajar, sehingga mereka cenderung untuk malas belajar. Akan tetapi untuk beberapa mata pelajaran mungkin mereka sangat suka untuk belajar karena pendekatan guru yang cukup baik gitu, sehingga bisa dapat data baru bahwa perlu ada sebuah evaluasi di sekolah untuk memperbaiki kinerja guru yang ada di sekolah agar siswa-siswa tetap semangat untuk belajar atau motivasinya tetap terjaga. Jadi kurang lebih begitu untuk tema penelitian pendidikan ya. Mungkin untuk lebihnya bisa dilihat sendiri dan ada psikologi dan juga ekonomi. Kenapa saya mengambil contoh-contoh penelitian sosial? Karena dalam penelitian sosial, pendidikan, psikologi ataupun ekonomi, teman-teman sering mungkin melihat judul hanya berfokus kepada sebuah biasanya penelitian kuantitatif ya untuk menggambarkan populasi gitu, tapi jarang kita temukan penelitian data yang maksimal dan hasil yang maksimal begitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya ulang, untuk tema penelitian ini sendiri sebenarnya ada banyak penelitian yang biasa dipakai menggunakan pendekatan mixed method, akan tetapi untuk 4 ini mungkin lebih sering ditemukan jika teman-teman ingin melakukan penasaran lebih dalam penelitian mixed method itu digunakan untuk apa. Ya, berikutnya merupakan jenis penelitian mixed method. Ya, seperti kuantitatif dan kualitatif, mixed method juga memiliki beberapa jenis penelitian. Di antaranya ada 4 pada yang terdapat pada screen ini. Perlu saya garis bawahi sebenarnya beberapa dan sejauh ini saya baru pernah melakukan penelitian mixed method 2 kali dan dua-duanya itu hanya sequential explanatory. Jadi mungkin untuk sisanya saya kurang bisa menjelaskan lebih dalam, tapi oke. Berikut merupakan jenis-jenis penelitiannya. Yaitu yang pertama ada sequential explanatory, berikutnya lagi ada sequential exploratory, lalu ada embedded, nggak tahu bacanya gimana, pokoknya gitu. Terus ada yang terakhir ada convergent parallel design. Ya, penjelasan lebih dalamnya ada di berikut. Ya, sequential explanatory merupakan penelitian pendekatan mixed method yang mengumpulkan data yang diawali dengan pengumpulan data berupa data kuantitatif, lalu dilanjutkan dengan mengumpulkan data kualitatif untuk membantu menganalisis data yang diperoleh secara kuantitatif, sehingga hasil penelitian dengan desain ini bersifat menjelaskan suatu gambar umum atau generalisasi. Sebagai contoh, guys, jadi beberapa saat yang lalu saya baru saja menyelesaikan penelitian untuk sidang APMU dan saya menggunakan pendekatan sequential explanatory untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Contoh paling gampang adalah salah satu faktor yang saya meneliti tentang penelitian kinerja pengurus pada tahun lalu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja baik atau buruknya suatu orang gitu. Seperti motivasi, kepuasan kerja,
lingkungan, komunikasi, dan lain-lainnya. Nah, sequential explanatory atau pendekatan mixed method yang mengambil data kuantitatif terlebih dahulu itu berawal dengan menggunakan biasanya pengumpulan datanya dengan kuesioner terlebih dahulu. Saya menyebar kepada sampel yang sudah ada, lalu setelah dapat angka berikutnya menganalisis, dan terakhir baru saya wawancara untuk mengambil data kualitatif. Nah, dalam penelitian tersebut biasanya dalam sequential explanatory ini penelitian orang-orang yang diwawancara tersebut biasanya merupakan orang-orang yang memiliki ciri khas tertentu. Sebagai contoh, tadi misalkan untuk faktor yang mempengaruhi kinerja itu ada kepuasan kerja, komunikasi, dan lingkungan kerja. Nah, jika kita mau melakukan wawancara, kita bisa mengambil salah satu sampel dalam penelitian yang memiliki kepuasan kerja paling tinggi atau komunikasi paling tinggi. Kenapa begitu? Itu untuk merepresentasikan apa yang ada dalam penelitian kita. Sebagai contoh, mungkin penelitian saya itu mendapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang disebutkan seperti komunikasi, lingkungan kerja, dan sejenisnya itu mempengaruhi semua kinerja yang ada dalam pengurus KPMG tahun 2021. Akan tetapi untuk beberapa hal perlu digarisbawahi bahwa tidak semua faktor ini mempengaruhi secara mendalam loh kinerja-kinerja pengurus, seperti faktor komunikasi, lalu faktor-faktor lingkungan kerja. Sebagai contoh tadi faktor komunikasi itu data kualitatif yang saya dapat diketahui bahwa pengurus nyaman ketika mereka memiliki komunikasi. Bisa terjadi karena dalam komunikasi apa yang kita pikirkan kepada orang. Nah, ngerti atau tidak? Tapi saat kepala divisi memberikan arahan kepada staf-stafnya, jika komunikasi tidak lancar, maka staf akan bingung untuk apa yang mereka lakukan. Nah, dalam penelitian saya, komunikasi yang terjalin dalam pengurus KPMG itu terbilang sangat baik. Kenapa begitu? Karena komunikasi dari atasan itu selalu lancar gitu. Kepala divisi selalu melakukan komunikasi secara rutin kepada staf-stafnya, menanyakan kabar. Hal-hal sesederhana ini dapat membuat para staf itu merasa lebih nyaman untuk bekerja kepada KPMG, sehingga mereka bisa memberikan kinerja maksimal untuk organisasi ini. Jika kita hanya melakukan penelitian kuantitatif, kita tidak dapat mengetahui sih sedalam apa sebuah faktor dapat mempengaruhi kinerja. Lalu jika kita hanya menggunakan pendekatan kualitatif, kita tidak tahu gambaran secara umum, kayak misalkan ambil 5 orang pengurus untuk diwawancara, tapi sisanya belum memiliki perasaan yang sama, sehingga kita perlu bedah ke dalam 2 hal, yaitu secara general dan juga secara mendalam, yaitu dengan kuantitatif dan juga kualitatif. Ya, berikutnya merupakan sequential exploratory, yaitu adalah pengumpulan data kualitatif dilakukan tahap pertama adalah untuk mengeksplorasi fenomena yang ada terlebih dahulu. Kemudian tahap kedua adalah pengumpulan data kuantitatif untuk menjelaskan suatu hubungan variabel yang ditemukan pada data kualitatif. Ya, kurang lebih sama gitu, tapi biasanya ini data kualitatif terlebih dahulu ya. Jadi sebagai contoh tadi yang mungkin Citaim Fashion Week, kita bisa melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui apa sih fenomena ini. Apa itu Citaim Fashion Week? Kenapa disebut Citaim Fashion Week? Kenapa nggak Bogor Fashion Week? Kenapa orang-orangnya dari Citaim tapi lakukannya di Jakarta? Kenapa begitu kan? Nah, dengan wawancara kita dapat menggali itu semua. Lalu kita elaborasi data yang ada dengan menggunakan pendekatan kuantitatif agar setelah kita mengetahui secara rinci fenomena itu, seperti tadi, kenapa harus Citaim Fashion Week namanya, kenapa namanya Citaim tapi itu di Jaksel, kenapa, lalu berikutnya kita menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan data yang sudah kita dapat. Sebagai contoh, ini mungkin datanya false data karena ini saya berasumsi. Misalkan dalam data kualitatif dijelaskan bahwa dalam fenomena tersebut, anak-anak tersebut lebih memilih di Jakarta Selatan untuk melakukan Fashion Week karena mereka merasa lebih nyaman di wilayah tersebut dengan akses transportasi yang terbilang cukup lengkap dari LRT, MRT ataupun Transjakarta, sehingga membuat mereka dapat dengan mudah melakukan mobilitas dan melakukan Citaim Fashion Week di daerah tersebut. Lalu dalam data kuantitatif dapat mempertegas fenomena yang terjadi.
Misalkan kita nanya orang-orang yang nongkrong ataupun berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Seperti apakah benar transportasi yang itu akses transportasi untuk mencapai lokasi Citayam Fashion Week terbilang mudah. Misalkan tadi kan udah kualitatif dan kuantitatif itu disebar ke beberapa responden dan hasilnya bisa menjelaskan atau membenarkan apa yang sudah tervalidasi di data kualitatif sebelumnya. Begitu. Lalu berikutnya ada embedded atau aplik juga, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan diawali data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan atau berurutan, di mana salah satu data memainkan bagi data yang lainnya. Mungkin di sini itu saya kurang bisa memberikan contoh karena juga belum pernah melakukan penelitiannya, tapi yang saya pahami di sini adalah orang yang melakukan pendekatan penelitian mixed method embedded, biasanya data-data yang mereka dapat itu saling bersinergi, ya memang saling sinergi semua sih. Tapi untuk pendekatan yang ini, orang biasanya memfokuskan sebuah data penelitiannya kepada salah satu dari data yang mereka dapat. Misalkan mereka fokus ke kuantitatif atau mereka fokus ke kualitatif. Nah, jika mereka fokus ke kuantitatif, maka data kualitatif hanya untuk mensupport data kuantitatif yang sudah ada. Sedangkan kebalikannya juga berlaku. Jika mereka menggunakan data kuantitatif sebagai data utama, maka kualitatifnya atau data kualitatifnya itu hanya dipakai untuk support sistem dari data kuantitatif atau menjelaskan secara ringkas data kuantitatif yang sudah ada. Ya, yang terakhir adalah convergent parallel design, yaitu adalah data kuantitatif dan kualitatif yang menggunakan sama untuk dalam memahami permasalahan dan penelitian. Ya, jujur kurang, tapi dari penjelasannya ini biasanya mereka jika pengambilan datanya itu diambil secara bersamaan, kuantitatif atau kualitatif, yaitu nanti untuk pengambilan jika misalkan kita melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner secara bersamaan, lalu untuk jika kita menggunakan pendekatan ini, maka data kuantitatif dan juga kualitatif yang ada itu digunakan untuk dilihat dulu pertama-tama mana nih data yang lebih baik atau data yang bisa kita pakai sebagai patokan dari data lainnya. Lalu jika sudah ditemukan data mana yang lebih baik untuk dijadikan patokan, maka berikutnya tinggal melakukan pengambilan data secara keseluruhan dan akhirnya mereka melakukan proses pengolahan data dengan data kuantitatif ataupun data kualitatif yang ada. Ya, berikutnya merupakan metode pengumpulan data. Nah, untuk penelitian mixed method memiliki kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif, sehingga membuat mereka harus menggunakan pengumpulan data seperti kuesioner dan juga wawancara, dan juga ada dokumentasi. Seperti yang saya dijelaskan, sebenarnya nggak beda jauh dengan penelitian kuantitatif pada umumnya yang menggunakan kuesioner. Hanya saja pada penelitian mixed method, itu mereka menggunakan kuantitatif dan juga wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Sebagai tambahan, saya belum memasukkan metode slide analisis data pada presentasi kali ini, maka saya jelaskan sedikit di bagian pengumpulan data, di mana dalam pengolahan data yang ada untuk penelitian mixed method itu juga nggak beda jauh dengan penelitian kuantitatif ataupun kualitatif. Yang membedakan hanyalah kita menggunakan keduanya. Sebagai contoh, jika melakukan penelitian analisis faktor, maka kita menggunakan uji-uji yang biasa digunakan di analisis faktor. Atau jika kita biasa menggunakan sebagai contoh, bingung juga. Dalam penelitian mixed method itu jika kita mengolah data kuantitatif juga harus melakukan uji normalitas dan uji-uji prasyarat lainnya jika memang diperlukan gitu, karena penelitian mixed method itu nggak bakal jauh dari data pengambilan data yang ada pada kuantitatif, pengolahan data yang ada pada kuantitatif. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat di Nalari ataupun nanya ke teman-teman KPM lainnya tentang bagaimana sih cara mengolah data. Nah, itu udah beda materi, tapi intinya untuk pengolahan data itu juga ada uji-ujiannya, uji normalitas, uji ya kayak normalitas, heterogenesitas, uji begitu, lalu disambung dengan pengolahan data berupa triangulasi data untuk mengolah data pada penelitian pada data kualitatifnya. Ya, slide berikutnya merupakan slide strategi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memulai penelitian. Yang pertama adalah perakhiran waktu. Sekali lagi, penelitian mixed method merupakan penelitian yang membutuhkan waktu yang sangat amat banyak. Kenapa begitu? Karena dalam penelitian mixed method, kita harus mengambil data 2 kali dan mengolah datanya juga ya tentu. Nah, jika kita mengambil data kuantitatif aja itu bisa lama, maka itu belum kita asumsikan waktu untuk
mengolah datanya, belum untuk mengambil data atau wawancara untuk data kualitatif lalu melakukan triangulasi. Jadi kita harus punya patokan waktu yang benar-benar strict gitu, nggak boleh lewat dari batas waktu atau kita bakal keteteran nanti ke depannya. Berikutnya adalah memiliki pengetahuan metode penelitian. Nah, dalam poin kedua ini kita perlu memiliki pengetahuan metode penelitian. Kenapa? Karena mixed method itu sendiri merupakan gabungan antara kuantitatif dan juga kualitatif. Sehingga jika kita tidak dapat melakukan, maksudnya kita nggak bisa mengolah data kuantitatif, maka kita akan hancur gitu. Kenapa? Karena kita harus bisa mengolahnya gitu. Jadi diusahakan untuk teman-teman yang ingin melakukan penelitian mixed method, namun tidak menguasai kuantitatif dan juga kualitatif, maka lebih baik mungkin diubah penelitiannya menjadi pendekatan kuanti atau kuali saja, jangan melakukan mixed method. Karena ya balik lagi itu kita harus melakukan dua-duanya dan itu bakal ribet. Berikutnya membaca banyak literasi. Nah, untuk poin ketiga ini biasanya data yang didapat mixed method itu banyak dan juga sangat rancu gitu ya, karena kita dalam kualitatif kan kita gali-gali data terus wawancara. Nah, maka dari itu kita harus kuat-kuat melakukan literasi supaya kita dapat melakukan elaborasi pada data yang sudah ada atau parafrase data yang sudah ada gitu menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah konsisten, karena apapun yang tidak dimulai dengan konsistensi akan berakhir jadi hal yang tidak diinginkan. Ya, berikutnya ya sudah nyampe di situ aja presentasi singkat pada malam ini. Terima kasih. Saya Gerald Franciscus pamit undur diri. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali nih Kak Gerald Franciscus atas paparan materi yang sangat luar biasa. Tentunya tadi udah membahas penelitian mixed method ya teman-teman. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Gerald. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab teman-teman. Jadi dipersilakan apabila teman-teman memiliki pertanyaan untuk dapat langsung menanyakan nih ke Kak Gerald di ini. Boleh raise hand juga boleh, atau boleh mengetikkan di kolom chat Zoom dengan format nama underscore asal instansi underscore pertanyaan. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, masih dibuka ya teman-teman. Kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab untuk pembahasan mixed method nih, yang mungkin agak jarang ya Kak Gerald. Mixed method itu digunakan oleh mahasiswa atau mungkin penelitian-penelitian, betul nggak Kak Gerald? Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Mungkin teman-teman masih malu-malu atau masih memikirkan untuk menuliskan kata-katanya atau mengumpulkannya di Kak Bangge. Jujur itu sebenarnya emang tidak sangat amat tidak disarankan buat teman-teman melakukan penelitian mixed method karena sekali lagi itu the next level of penelitian gitu. Jadi saya dipakai untuk jadi tapi kalau misalkan ada yang mungkin bisa dilanjutkan lebih dalam lewat di personal chat ya kalau memang ada yang mau melakukan penelitian mixed method. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan singkat jika ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa diajukan di sini. Oke, baik Bang G. Nah, benar banget nih teman-teman. Tadi kata Bang G itu memang penelitian mixed method bisa menjadi the next trouble gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman expert di bidang atau mungkin expert di penelitian mixed method juga boleh banget nih dicoba. Setelah tadi sudah mendengarkan materi yang tentunya insightful ya teman-teman. Oke nih Bang G, udah ada pertanyaan masuk dari saudara Yusuf Niko. Mungkin saya izin membacakan kembali untuk pertanyaannya yang ada di kolom chat Zoom. Selamat malam Bang Gerald, saya Yusuf Niko Fitranto dari Universitas Negeri Jakarta izin bertanya. Penelitian mixed method itu bisa digunakan untuk skripsi tidak? Dan apakah penelitian mixed method bisa berlaku dalam topik teknologi? Terima kasih Bang. Oke baik, ini pertanyaan dari saudara Yusuf Niko. Sangat luar biasa nih Bang G. Udah bisa dijawab mungkin Bang G?
Iya, oke. Jadi guys, apakah memang benar penelitian mixed method bisa dipakai untuk skripsi atau enggak? Itu mungkin kemungkinan besar nggak bisa. Kenapa? Karena sebelum kalian melakukan penelitian kan kita harus mengajukan dulu judul pada dosen pembimbing ya. Dan saya rasa saat kalian mengajukan metode penelitian mixed method, kalian langsung cut gitu. Karena dosen sebalik lagi ya, karena emang ini tidak ramah untuk mahasiswa sarjana, makanya saat kalian melakukan pengajukan judul, maka kalian dikat gitu dan bakal diarahkan kepada metode penelitian lain. Tapi jika memang kalian bisa berkompromi dengan dosen kalian, maka bisa saja mixed method ini menjadi metode penelitian kalian yang digunakan untuk menyelesaikan skripsi kalian. Lalu untuk apakah bisa dipakai untuk teknologi, saya pikir mungkin untuk teknologi itu biasanya R&D, terus kan ada pendekatannya macam-macam lagi. Jadi kurang mungkin ya. Mungkin kalau ditanya untuk pengembangan produk itu mungkin nggak bisa ya, karena udah ada R&D. Tapi untuk yang dekat itu impact dari teknologi Zoom, media mahasiswa adalah online. Kita tidak bahkan teknologi itu secara langsung jika menggunakan metode mixed method, kurang lebih begitu. Karena memang bukan ditujukan untuk membuat sebuah produksi. Ya, gitu. Baik, terima kasih banyak nih Bang G atas jawabannya. Gimana kira-kira Kak Yusuf Niko, apakah sudah terjawab dan cukup jelas? Sudah, baik. Terima kasih banyak ya Bang Gerald yang tadi sudah menjawab. Mungkin kalau aku boleh review kembali, intinya kemungkinan besar tidak dapat ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga barangkali Kak Yusuf Niko mau menggunakan mixed method untuk dapat berkompromi gitu ya, untuk saling kompromi dengan dosen pembimbingnya atau mungkin dosen pengujinya juga dikasih tahu. Oke, thank you Yusuf Niko dan juga Bang Gerald. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari anonim nih ternyata. Ini ada direct message ke saya, anonim pertanyaannya ya Bang. Baik, nih Bang Gerald izin nanya. Apakah penelitian mixed method ini bisa berisi selain kuanti dan kuali? Misal, bisakah dilakukan penelitian mixed method dengan R&D di mix dengan kuanti atau kuali, Bang? Kira-kira jelas atau enggak pertanyaannya? Maaf Syaril, bisa minta tolong ulang nggak? Oke, pertanyaannya gini. Apakah penelitian mixed method ini bisa berisi selain kuali dan juga kuanti? Selain dari kuali dan kuanti gitu ya. Misalnya gini, bisakah dilakukan penelitian mixed method dengan metode R&D dimix dengan metode kuanti, atau mungkin R&D dimix dengan metode kuali? Itu pertanyaan dari saudari. Kalau mau nyusahin hidup mungkin bisa aja ya, tapi biasanya nih ya, penelitian R&D itu ya R&D aja. Contoh misalkan kita R&D pengembangan sebuah pembelajaran. Nah, jika kita mau menguji efektivitas dari media mungkin itu merupakan dua penelitian yang berbeda. Yang satu itu penelitiannya itu R&D produk. Nah, jika kita mau meneliti efektivitasnya lagi, itu dilakukan di penelitian yang berbeda, nggak digabung dalam satu penelitian yang sama. Kenapa begitu? Karena jika kita menggabung dua penelitian yang sama dalam penelitian R&D, contoh efektivitas, jadi kita mengembangkan sebuah aplikasi, terus kita meneliti efektivitas aplikasi tersebut. Nah, hal tersebut bisa membuat penelitian akan sangat amat lama. Itu untuk efektivitas doang ya, belum jika memang teman-teman berencana untuk lakukan penelitian mixed method untuk melihat efektivitas dari aplikasi tersebut. Itu sangat amat lama dan tidak disarankan. Kayak sayang banget loh kita bisa ngebuat 2-3 penelitian sekaligus, tapi malah kita jadikan dalam satu penelitian. Dari segi waktu itu tidak efisien. Lalu jika dilihat dari apa yang sudah outputnya juga mungkin tidak maksimal juga ya, karena kita bisa lebih banyak dalam melakukan penelitiannya. Jadi lebih baik jika teman-teman ingin melakukan R&D, maka lakukan R&D. Lalu untuk meneliti efektivitas atau penelitian lainnya itu dilakukan di penelitian lainnya, begitu.
Baik, Bang Gia. Terima kasih banyak Bang Gia atas jawabannya. Oke nih, katanya oke dari penanya. Jadi udah cukup jelas ya mungkin ya. Oke, thank you ya Bang Gia atas jawabannya yang tadi mungkin lebih baik untuk fokus misal ke R&D karena terkait selain efisiensi, efektivitas dan sebagainya itu perlu sangat dipertimbangkan gitu ya. Selanjutnya ada pertanyaan masuk lagi nih Bang G. Seperti biasa pertanyaannya anonim lagi gitu. Ini kenapa teman-teman nggak mau langsung ke kolom chat aja gitu. Mungkin malu nih, insecure gitu ya. Mungkin saya izin membacakan langsung aja ya Bang G. Pertanyaan dari anonim lagi, izin bertanya Bang. Tadi Bang Gerald juga sudah menjelaskan prosesnya nih terkait mix method. Nah, untuk pengambilan sampel itu memakai perhitungan juga nggak Bang? Seperti penelitian kuantitatif. Lalu terkait variabel, apakah ada batasan minimal variabel jika kita ingin menggunakan metode ini? Yang terakhir, berapa persentase wawancara langsung bersama sampel untuk proses pengambilan data qualinya, Bang? Mungkin aku izin kopas aja kali ya, biar Bang bisa ikut baca. Ditaruh di sini. Mungkin sambil dipindahin chatnya mungkin gitu ya, izin bertanya apa namanya, sampel penelitian seperti penelitian kuantitatif. Iya, jadi seperti yang sudah dijelaskan ya. Jadi sebenarnya mix method itu tidak melawan kaidah-kaidah penelitian kuantitatif dan juga kualitatif yang sudah ada. Jadi tentu saja kita juga harus melakukan teknik sampling agar data yang kita dapat itu nggak error dan bisa tervalidasi nanti untuk penelitian kita hasilnya. Nah, jadi seperti contohnya saya yang terakhir itu jadi penelitiannya itu pakai samplingnya itu pakai Slovene gitu ya. Jadi balik lagi itu kita tetap mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ada. Lalu terkait variabel, apakah ada batasan minimal variabel jika kita menggunakan metode yang terakhir berapa persentase wawasan? Oke, untuk batasan variabel sebenarnya juga diserahkan lagi kepada teman-teman maunya berapa gitu ya. Kenapa begitu? Karena balik lagi kita kan melakukan penelitian kan untuk berdasarkan data atau fakta yang sudah tersedia di lapangan. Jadi misalkan dalam penelitian kita membutuhkan 5 variabel X untuk meneliti sebuah variabel Y gitu. Nah, maka jika ada 5 maka bisa menggunakan mix method. Sejauh ini, sejauh literasi yang sudah saya lakukan tidak ada batasan minimalnya untuk melakukan pendekatan mix method pada penelitian kita. Lalu untuk wawancara berapa sampel yang untuk proses pengambilan data kualinya itu fleksibel, tergantung pada teman-teman. Sebagai contoh, misalkan kita mau meneliti penelitian judulnya misalkan pengaruh motivasi belajar dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar. Ya, motivasi lingkungan terhadap prestasi. Nah, jika kita melakukan penelitian pada populasi sebuah kelas yang memiliki populasi 36 atau kita mengambil 36 sampel gitu. Nah, untuk data kualitatif ya itu terserah teman-teman mengambil berapa. Di mana data kualitatif yang ada itu berdasarkan Tuhan. Sebagai contoh bahwa dia motivasi belajar yang sangat amat tinggi. Nah, itu bisa kita jadikan sebuah orang untuk dilakukan wawancara. Kenapa begitu? Karena dia memiliki data motivasi belajar yang paling tinggi. Nah, kita bisa teliti lebih dalam nih, kenapa sih si anak ini memiliki motivasi belajar yang tinggi, atau kenapa sih si motivasi ini bisa mempengaruhi si prestasinya mereka atau prestasi si anak ini nih. Nah, untuk belanja itu terserah mau kita. Yang penting data yang didapat itu dapat sesuai dengan keinginan kita. Contoh, data kualitatif itu bertujuan untuk menggambarkan atau mengeneralisir data kualitatif yang sudah ada. Nah, jumlahnya itu bisa sesuai dengan jumlah variabelnya. Misalkan ada 5 variabel X, nah kita ngambil orang-orang yang diwawancara merupakan orang-orang yang memiliki data tertinggi di masing-masing variabelnya. X1 si A, X si B, X3 si C, dan hingga X5 di si E. Jadi nggak ada batas minimalnya guys ya. Jadi terserah teman-teman atau tergantung kebutuhannya begitu.
Baik, terima kasih banyak nih Bang Ki atas jawabannya yang sangat kompleks ya tadi. Atas pertanyaannya juga sama-sama kompleks dari yang tadi anonim gitu ya. Sudah cukup jelas mungkin yang tadi bertanya? Sudah, baik. Sudah cukup jelas ya. Terima kasih banyak. Baik Kak, terima kasih banyak itu katanya. Oke, kalau sudah jelas dan cukup mungkin ya untuk ketiga penanya kita yang sangat luar biasa antusias pada malam hari ini. Kini kita telah usai nih teman-teman untuk sesi tanya jawab dan diskusinya. Mungkin buat teman-teman yang masih kepo atau masih ingin lebih mencari tahu terkait penelitian mixed method kepada Bang Gerald, boleh nih teman-teman langsung saja untuk ngekontak Kak Gerald yang sudah tertera di layar masing-masing, ada nomor telepon, email atau surat elektronik, dan juga ada apa nih, Instagram ya, jangan lupa di follow Instagramnya nih, Gerald_Franciscus07 teman-teman. Baik, alhamdulillah nih teman-teman dan semuanya, Kak Gerald, alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi inti kita, yaitu sesi pemaparan materi dan juga sesi diskusi dan tanya jawab. Kini kita bakal masuk ke sesi berikutnya, yaitu akan ada sesi penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pemateri. Mungkin dipersilakan kepada kakak operator untuk dapat menayangkan sertifikat Nalari 12 kepada materi kita pada malam hari ini. Baik, mungkin sembari menunggu, saya izin untuk menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu mungkin ya. Untuk kesimpulan umum atau gambaran besar yang didapat pada malam hari ini, penelitian mixed method atau metode penelitian campuran, yaitu merupakan metode penelitian gabungan antara penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Yang mana penelitian mixed method ini beda dengan kuanti dan kuali. Yang tadi penelitian kuantitatif itu memiliki data yang lebih luas dari objek penelitian diteliti, sedangkan kualitatif itu penelitian yang memiliki data yang lebih mendalam dari objek penelitian yang diteliti. Kemudian dari temanya juga seperti kuali dan kuanti, ada sosial, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan tidak menutup kemungkinan untuk tema-tema yang lainnya. Dan tadi untuk jenis penelitian mixed method itu ada penelitian sequential exploratory, sequential exploratory, embedded, convergent parallel, dan juga convergent parallel design ya teman-teman. Yang tentunya tadi sudah sangat jelas dan rinci dijelaskan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Dan untuk metode pengumpulan datanya ada kuesioner. Mungkin itu kesimpulan dari moderator. Selanjutnya kita lanjut ya ke acara yang tadi, sesi penyerahan sertifikat kepada dapat menampilkan sertifikat pemateri kita pada malam hari. Kan mungkin Yuli bisa minta tolong ditaruh lagi nggak ke Robi co-hostnya buat bisa share screen. Yuli, nah iya good, nice. Di sini nah kapan ini? Oke, baik. Mungkin ada sedikit kendala. Ya, apakah Punten Yul
atau dislahinnya ke yang akun gue nih yang Gerald Franciscus ini pakai laptopnya nge-share screen nanti. Good. Baik, sembari menunggu di sini masih loading ya. Mungkin boleh juga nih diingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk dapat menyalakan kameranya karena saat lagi juga kita bakal memasuki sesi dokumen. Ada sertifikatnya nih Bang Gerald. Sertifikat dengan nomor 181 garis miring ser garis miring PMU 2020 diberikan kepada Kak Gerald Franciscus APMM sebagai pembicara dalam kegiatan nalar ilmiah ke-12 tingkat nasional dengan tema penelitian mixed method yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta melalui Zoom Cloud Meetings. Ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Saudara Muhammad Rizky Wafian APMM, dan juga Kepala Universitas Negeri boleh untuk memberikan yang terbaiknya karena kita bakal mendokumentasikan sesi penyerahan. Baik, izin saya pimpin sesi dokumentasinya. Bang Dia udah siap untuk foto? Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bang Gia dan juga operator yang telah share screen untuk sertifikat pembicara kita atau pemateri kita pada malam hari ini. Baik, teman-teman semua, teman-teman hebat semua, kini telah sampailah kita di penghujung acara. Inti pada hari ini, saya Muhammad Syarif Sabda selaku moderator mengucapkan terima kasih dan beribu-ribu apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, kepada panitia dan juga tentunya kepada pemateri kita malam hari ini yaitu Bang Gerald Franciscus yang telah memberikan banyak sekali pemaparan materi yang sangat insightful tentunya mengenai penelitian mixed method. Semoga apa yang disampaikan hari ini dan apa yang didapatkan kita pada malam hari ini dapat memberikan bekal kita semua untuk menjalankan penelitian berikutnya. Saya Muhammad Syarif Sabda pamit undur diri dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan selama memandu jalannya inti kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Master of Ceremony. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk acara Nalari ke-12 ini berjalan dengan lancar. Dan terima kasih juga kepada Kak Syahril sebagai moderator dan juga terima kasih kepada Kak Gerald selaku pembicara. Oke, selanjutnya ada kenang-kenangan untuk Kak Syahril. Untuk penyerahan sertifikat boleh dibantu oleh operator. Sertifikat nomor 182 garis miring ser garis miring IKPM UNJ garis miring 10 garis miring 2022 diberikan kepada M. Syahril Sabda APMP sebagai moderator dalam kegiatan nalar ilmiah ke-12 tingkat nasional dengan tema penelitian mixed method diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta melalui Zoom Cloud Meeting Jakarta 21 Oktober 2022 ditandatangani oleh Kepala Divisi PSDA Kayuli Maulida APMM dan juga Ketua Umum KM Rizky Wafian APMM. Mohon diterima ya Syahril dan juga mohon diberikan senyum terbaiknya karena kita akan dokumentasi dulu. Baik, aku pandu ya. 1, 2, 3.
Terima kasih Syahril atas bantuannya menjadi moderator. Baik, terima kasih. Kemudian kepada peserta yang belum mengisi pretest, diharap untuk mengisi pretest terlebih dahulu, karena setelah ini akan diberikan materi dan juga modul setelah mengisi pretest. Jadi jangan lupa diisi. Dan sebelum acara ini selesai, kita akan dokumentasi dulu. Jadi kepada teman-teman yang masih off cam, bisa dinyalakan kameranya dulu. Baik, masih aku tunggu sampai jam 21 lebih 10. Untuk teman-teman yang belum on cam, diharap untuk on cam terlebih dahulu. Baik, apakah sudah tidak ada lagi yang ingin on cam? Kalau tidak, bisa kita mulai saja untuk dokumentasinya. Untuk yang di belakang Bang Gerald bisa merapat ke depan dulu. Oke, di situ ada Bang Paru, Bang Wildan, Kak Imel, Igor juga, Bang Gerald. Oke, langsung aja aku pandu ya. Teman-teman diharapkan untuk memberikan gaya terbaiknya. Oke, 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah hadir di acara ke-12. Karena sudah di penghujung acara, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak